kebijakan yang di tahu mana gitu yang Bang, di tahu aja masa di kalau di meja tahu aja gini tahu aja oh biasa. oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu yang pertama pembuatan kabinet satu Iya. yang kedua pembuatan kabinet bersatu jilid 2, yang ketiga menerapkan trias politika, yang keempat kerjasama karena Bapak Susilo Bambang Yudhoyono membukakan jalan untuk Indonesia bekerja sama kepada Indonesia membangun citra Indonesia karena citra Indonesia dan membuat investor asing tertarik untuk bekerjasama kepada Indonesia untuk kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan ekonomi yang pertama yaitu menaikkan harga BBM. Yang kedua membantu rakyat miskin dengan uang tunai. Yang ketiga membantu dengan dana BOS untuk sarana pendidikan. Lalu yang perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa itu sangat baik dan cukup pesat di tahun 2010. Namun ada masalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki permasalahan di Bank Senturi dan sampai saat ini masih belum selesai permasalahannya. Dan kurang lebih yang sudah berbayar 93 miliar rupiah untuk di kasus ini. Terima kasih.
melewati kebijakan yang pertama. Dia membuat kepartaian yang baru. Yang kedua, sistem pemilu yang baru. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang keempat, melanjutkan amandemen UUD 1945. Iya. Untuk konflik yang di Aceh, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono lagi mendengarkan kepada rakyatnya, dan beliau mendekatkan dirinya dengan mendatangi Aceh pada tanggal 26 November 2000 dan membuat tawarannya karena di saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. IMF menawarkan untuk IMF itu seperti dokternya, karena kita tuh karena kita sedang krisis dan kita mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan krisis ekonomi itu. Jadi IMF menawarkan kerjasama di saat kita di tahun 1998, warisan Orde Baru. Tawaran yang paling pertama itu adalah menghapus subsidi bagi masyarakat Indonesia, yang paling utama. Karena hampir sebagian besar pada masa Orde Baru, seluruh kehidupan masyarakat, terutama yang menopang kebutuhan pokok, itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, IMF syaratnya kalau Indonesia mau dibantu hapus subsidi. Yang pertama itu adalah yang dihapus itu adalah subsidi BBM, karena pada waktu Orde Baru dan kemudian habis itu masih murah, anak-anak 1 liter itu. Sekarang berapa 1 liter? 12. Baik. 13. 13. Subsidi yang mungkin memang harusnya harganya 10.000 tapi tercover sekitar 75% itu dibayar oleh negara. Dan kemudian yang kedua itu syaratnya harus menghapus korupsi. Makanya kemudian pada masa Megawati mendirikan KPK. Walaupun memang belum berhasil sampai sekarang. Nah, iya. Megawati mengakhiri reformasi kerjasama dengan IMF. Karena sebagian besar penawaran IMF itu ya, jadi gini loh, IMF kan kalau namanya kebijakan itu pasti kemudian dikeluarkan ke masyarakat. Masyarakat protes dong, demo awalnya itu seringnya 2.000 tiba-tiba dinaikin jadi 5.000. Nah itu kan protes, jadi demo besar-besaran. Ketika demo besar-besaran, keekonomian kita belum stabil, biasanya itu berakhir ricu, nanti akan memunculkan korban jiwa. Itu selalu seperti itu nggak mungkin nggak, itu udah sekali dijawab kalau ada konteks seperti itu pasti. Nah akhirnya biasanya IMF
BBM itu kan karena dipegang oleh negara-negara besar ya mapan, mereka itu menginginkan kalaupun ada kebijakan itu mereka menginginkan kebijakan itu juga menguntungkan oleh mereka. Jadi Indonesia itu harus mendahulukan kepentingan Amerika dalam kebijakannya. Itu yang ada berat sama Indonesia. Bos Nul. Di kebijakan-kebijakan SBY, apa banyak yang dibeli oleh masyarakat terkait tentang masalah ini? Lebih ke yang tadi Ibu sudah jelaskan, kenaikan BBM. Karena adanya kenaikan BBM ini membuat protes masyarakat lebih besar. Tapi sebenarnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan alasan karena BBM ini yang menggunakan tuh hanya rakyat kelas tengah dan ke atas, bukan rakyat miskin. Itu kan nggak boleh. Kemarin sama atas tuh, yang rakyat miskinnya jadi gerbagian. Enggak sih, ya maksudnya ya. Jadi Bukan yang sudah dibangun oleh masyarakat miskin juga kepakai. Cuma kalau bisa kita alokasikan pemakaian masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas beda dong. Misalnya nih, kita kan regular ya, kawan-kawan lah menengah middle kita. Kita itu misalnya kalian beli bensin, sekarang Pertalite. Tahun 2020 Pertalite dihapuskan ya anak-anak, diganti jadi Pertamax semua. Apa tahu? Kita pakai Pertalite misalnya nih 2 liter tau, misalnya buat naik motor. Nah, tetapi kemudian 2 liter itu misalnya satunya 2.000 cuma 4.000. Tetapi orang kaya itu misalnya pakai Pertalite itu mereka bisa misalnya kamu kan isi bensin bisa berapa liter tau? Berbanding, makanya kemudian dianggap bahwa subsidi itu memang menguntungkan itu menengah ke atas karena mereka duitnya banyak, pengeluarannya kecil. Nah kalau menengah bawah udah duitnya kecil, pengeluarannya kecil gitu loh. Jadinya keuntungannya tidak ada sama sekali, makanya subsidi harus dihapuskan dulu. Lulus. Ya Allah, pesawat ini. Seneng guys, dia seneng guys. Astagfirullahaladzim. Ego yang nganuin.